kelas MIPA SMA Negeri 20 Kabupaten Tebo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul teater. Baiklah, yang pertama yaitu makna simbol dalam teater. Simbol adalah sarana untuk menghantarkan makna pesan penggarap. Adapun pesan adalah nilai-nilai yang dikomunikasikan kepada publik penonton untuk mendapat tanggapan dan apresiasi. Sedangkan teater adalah seni pertunjukan yang syarat dengan simbol-simbol apa yang terjadi di atas pentas, semata-mata adalah simbolisasi dari pesan-pesan seniman penggarap teater untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan atau ide-ide. Kemudian memasuki bagian yang kedua, yaitu jenis simbol dalam teater. Jenis simbol dalam teater pada dasarnya hanya ada 3, yaitu simbol visual, simbol verbal, dan simbol auditif. Yang pertama yaitu simbol visual, yang merupakan simbol yang nampak dalam penglihatan penonton, meliputi seluruh wujud bentuk dan warna, termasuk tubuh para pemain. Yang kedua, simbol verbal adalah simbol yang diungkapkan dengan kata-kata baik oleh para pemain narator maupun dalang. Yang ketiga, yaitu simbol auditif, adalah simbol yang berbunyi atau simbol yang ditimbulkan oleh bunyi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu fungsi simbol dalam komunikasi. Simbol-simbol yang digunakan dalam pertunjukan teater berfungsi untuk memperkuat komunikasi ide-ide yang akan disampaikan kepada penonton. Kualitas komunikasi ditentukan oleh proses pencarian atau eksplorasi proses latihan dan penjiwaan. Kemudian yang keempat yaitu ragam teknik ungkapan simbolik. Teknik pengungkapan gagasan dalam teater sangat beragam. Media ungkap yang digunakan biasanya tidak hanya satu media, melainkan multimedia. Memasuki bagian yang kelima yaitu ungkapan simbolik dalam kreasi naskah drama. Seorang pengarang akan menuangkan ide-ide ceritanya melalui kata-kata yang terhimpun dalam sebuah teks naskah drama. Teks naskah drama yang memuat kata-kata itu adalah simbol-simbol verbal sebagai sarana untuk mengomunikasikan gagasan cerita di atas. Kemudian yang terakhir yaitu ungkapan simbolik dalam penampilan teater. Naskah drama yang berupa teks berisi kata-kata karya seorang pengarang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pentas oleh para seniman penggarap, maka itulah pertunjukan teater. Istilah lain untuk proses penerjemah bahasa lengkap yang dipanggungkan adalah transformasi bahasa kata-kata dalam teks naskah yang awalnya hanya simbol-simbol verbal, kemudian diperkaya dengan simbol-simbol audio dan visual. Kali ini kita akan membahas simbol dalam teater. Bab 8 Seni Teater KD 3.2 Mengkreasi teater berdasarkan simbol, jenis, fungsi dengan beragam teknik. Materinya yang akan kita pelajari adalah makna simbol dalam teater, jenis simbol dalam teater, fungsi simbol dalam teater, dan ragam teknik ungkapan simbolik dalam teater. Makna simbol dalam teater. Menilai dari isi ceritanya, teater ternyata bukan hanya sekedar untuk hiburan, melainkan sebuah bentuk seni pertunjukan yang syarat dengan simbol-simbol dan mengandung nilai-nilai filosofis yang berhubungan dengan pengalaman hidup manusia. Apa yang terjadi di atas pentas semata-mata hanyalah bentuk simbolisasi dari pesan seniman untuk mengkomunikasikan gagasan dan ide-idenya. Dari pernyataan di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa simbol adalah sarana atau media untuk menyampaikan makna gagasan seniman kepada penonton. Simbol juga bisa dimaknai sebagai pengganti dari yang sebenarnya, seperti contoh kekuasaan,
biasanya disimbolkan dengan kursi. Tekanan kehidupan biasanya disimbolkan dengan beban yang sangat berat. Makna simbol dalam teater. Makna simbol yang terkandung dalam pementasan teater. 1. Mengandung nilai moral. Dalam kisah teater sering menampilkan cerita perlawanan antara kebaikan dan kebatilan. Pihak yang baik digambarkan sebagai simbol yang ideal dengan segala kejujuran, keteguhan, keberanian, keyakinan, dan keikhlasan. Sedangkan sifat angkara murka digambarkan sebagai simbol manusia yang tidak baik. Pergulatan keduanya, baik tantangan, kendala, ataupun segala permasalahan akan dimenangkan oleh pihak yang baik. 2. Nilai budaya. Dalam pementasan teater juga tidak jarang menampilkan seni sastra yang mencerminkan budaya, bahasa, kisah atau cerita yang mewakili tingkat budaya laku dari manusianya. Budaya itu disimbolkan dalam bentuk musik, tari, dan properti yang digunakan. Jenis simbol dalam teater. Jenis simbol dalam teater pada dasarnya dibagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Simbol visual, 2. Simbol verbal, dan 3. Simbol auditif. A. Simbol visual adalah simbol yang nampak dalam penglihatan penonton, meliputi seluruh wujud, bentuk, dan warna termasuk tubuh para pemain, mulai dari gestur, gerakan, kostum, ekspresi, serta properti dalam pentas. Tata cahaya juga memperkuat simbol visual. Jenis simbol dalam teater yang kedua adalah B. Simbol verbal adalah simbol yang diungkapkan dengan kata-kata, baik oleh pemain, narator, maupun dalang, baik melalui dialog, monolog, ataupun narasi. Makna pesan verbal tergantung pada kata-kata yang diucapkan, cara mengucapkan, nada bicara seperti irama bicara. Simbol verbal relatif mudah dicerna. C. Simbol auditif adalah simbol yang berbunyi atau simbol yang ditimbulkan oleh bunyi. Setiap bunyi memiliki arti dan setiap nada memiliki makna dalam pertunjukan teater. Sebab semua bunyi, semua nada, lirik, dan lagu secara sengaja diciptakan untuk memperkuat komunikasi makna. Fungsi simbol dalam teater. Simbol-simbol yang digunakan dalam pertunjukan teater berfungsi untuk memperkuat dan menghantarkan komunikasi ide-ide yang akan disampaikan kepada penonton. Kualitas komunikasi ditentukan oleh proses pencarian atau eksplorasi, proses latihan, dan penjiwaan. Ketika memaknai bahasa ungkap teater, baik visual, verbal, maupun non-verbal, maka sarana simbol itu akan menghantarkan makna yang menjadi tujuan seorang seniman teater. Ragam teknik ungkapan simbolik dalam teater. Teknik pengungkapan gagasan dalam teater sangat beragam. Media ungkap yang digunakan biasanya tidak hanya dengan satu media saja, melainkan multimedia yang meliputi audio dan visual. Media tersebut sebagai bahasa ungkap sebagai sarana komunikasi, bahasa atau kata-kata yang diucapkan, dan musik termasuk dalam kategori audio. Sedangkan bahasa tubuh, warna, dan bentuk termasuk kategori visual. Semua yang nampak, semua yang terucap, dan semua yang terdengar adalah simbol yang dapat ditanggapi oleh penonton. Efektivitas penggunaan jenis-jenis sarana simbolis dalam mengkomunikasikan gagasan sangat bergantung pada pengetahuan dan kemampuan teknik para pemain. Salah satu kebutuhan manusia adalah menyalurkan naluri untuk berekspresi melalui gerak dan ucapan yang bermakna. Seni teater membutuhkan manusia-manusia yang berbakat agar penyajiannya berkesan dan berdampak positif serta bermanfaat. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dituntut untuk berpikir dan kreatif dalam mengembangkan ide dan bakatnya. Dengan demikian, akan dapat menghasilkan karya-karya yang baik dan menyenangkan sebagai hiburan yang mendidik.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nggak boleh gitu. Mereka masih orang tua kita. Nggak ada orang tua yang kayak gini, nggak anaknya bodoh. Tapi tetap aja, kamu nggak boleh gitu. Kita harus menghormati orang tua kita. Nggak, bukan aku yang harus kayak gini, tapi kamu harus jadi cewek berani pakai lemah kayak gini. Tapi bukan gini caranya. Udah, nggak ada tapi-tapi. Kamu harus ikut apa kataku. Bun, Bunda, iya Venya, Bunda di sini. Bun, lihat ini Bun. Pennya lulus dengan nilai terbaik Bun. Senangnya. Bagus itu nak. Memang seharusnya kamu jadi yang terbaik. Besok kamu daftar jadi model. Tapi Bun, kayaknya nggak mau jadi model. Kayaknya mau jadi penulis Bun. Bunda tahu nak. Tapi bagaimanapun kamu harus tetap jadi model. Menulis itu cukup jadi hobimu saja. Dana, ambilkan air. Ambil sendiri mas. Aku masih bicara sama Venya. Menulis itu cukup jadi hobimu nak. Jangan jadikan menulis sebagai masa depanmu. Tapi gak gitu Bunda. Ini sudah jadi mimpi Venya sejak dulu Bun. Dana, kamu nggak dengar? Ambilkan aku air. Punya istri gak nurut sama sekali. Ambil sendiri mas. Aku masih bicara sama Venya. Kan aku sudah bilang tadi. Ini bukan soal bicara tentang sukses atau menghidupi Venya di masa depan Bun. Tapi ini tentang mimpi Venya sejak dulu. Ah! Berisik! Aku ini haus. Aku capek tiap hari kerja. Pasang taruhan, minum, main perempuan, semuanya. Aku ini capek. Ayah, sampai kapan ayah bakal kayak gini terus? Lihat Bunda ya, lihat Venya. Dari dulu sampai sekarang. Kapan ayah mau jadi contoh yang baik buat Venya ya? Ada Venya. Sini. Makin hari makin cantik aja. Ayah capek. Pijetin ya. Mas, udah jangan. Venya. Udah nak, kamu duduk sini ya. Mas, mau sampai kapan kamu gini terus, Mas? Bertahun-tahun aku diam ya, Mas. Diperlakukan seperti ini sama kamu, Mas. Bertahun-tahun aku mengajarkan hal baik, Mas, kepada Venya. Supaya apa, Mas? Supaya dia bisa membanggakan kita. Tapi apa? Apa yang kamu lakukan, Mas? Apa yang kamu contohkan kepada Venya? Nana! Berani kamu sama saya? Iya!
Bunda. Bunda nggak apa-apa, Bun. Saya obatin dulu ya, Bun ya. Duduk sini dulu, Bun. Udah, nggak ada kayaknya. Bunda nggak apa-apa. Apanya yang nggak apa-apa, Bunda? Ini wajah Bunda lebam semua. Tangan Bunda ini luka, Bun. Bentar ya, saya obati ya. Udah, kayaknya Bunda nggak apa-apa. Seharusnya kamu nggak usah terlalu khawatir sama Bunda. Apanya yang nggak apa-apa, Bun? Kalau Bunda nggak apa-apa, Bunda gak akan merintih pas saya nyatakan luka Bunda. Bunda harusnya ngelawan pas diperlakukan seperti itu oleh ayah, Bun. Bunda jangan diem aja. Udah Fainya, Bunda nggak apa-apa. Ya udah, sekarang kamu ganti baju, lalu turun ke bawah ya. Mau kemana sih? Ini berisik-berisik, ganggu orang tidur aja. Hanya apa yang akan kamu lakukan, nak? Kembalikan pisau itu kepada Bunda. Hanya Gak akan aku kembalikan pisau ini. Bunda tanya pisau ini buat apa kan? Buat ngebunuh dia. Hanya Hah? Apa? Kamu mau membunuh saya? Bunuh aja kamu. Anak lemah kayak kamu gak akan berani bunuh saya. Kata siapa saya gak berani bunuh Anda? Jelas saya sangat berani. Bunda diam. Asal Bunda tahu aja, dia telah mengambil keperawanan anaknya sendiri. Hah? Apa maksudnya? Jangan fitnah ya kamu. Sialan. Hanya apa yang kamu katakan, nak? Ayahmu gak mungkin melakukan hal sebejat itu kepada kamu, nak. Kamu jangan fitnah ayahmu. Fitnah? Gak mungkin gimana? Jelas-jelas dia memperkosa anaknya sendiri saat mabok. Jangan ngelak kamu tua bangka sialan. Kenapa kamu tega, nak, melakukan ini kepada ayahmu? Ayah? Gak ada ayah kayak gini. Gak ada yang bikin anaknya trauma. Udah gak nyangka, nak. Kamu tega melakukan hal seperti ini.